Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Pebi Febriani, NIM 2018-017-043, Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Dosen pembimbing 1, Ibu Sri Lestari Yuli Prastiatini, SE, MSA, AKCA, dan dosen pembimbing 2, Ibu Uum Helmina Cairunisa, SE, MSI, AKCA. Latar belakang perolehan laba oleh suatu perusahaan adalah sebagian dari salah satu kriteria atau tolak ukur penilaian kinerja perusahaan. Terkait pihak dalam satu perusahaan menggunakan pendapatan informasi dalam menentukan keputusan yang akan diambil untuk kelangsungan kinerja perusahaan. Manajemen dengan sengaja memilih kebijakan akuntansi untuk tujuan pelaporan laba atau biasa disebut dengan manajemen laba. Mendapatkan keuntungan yang tinggi adalah tujuan utama manajemen karena ini terkait dengan bonus yang akan diterima oleh manajemen. Sebab semakin tinggi nilai keuntungan, maka semakin tinggi juga bonus yang akan diberikan perusahaan kepada manajemen selaku pengelola secara langsung. Kemudian, melakukan manajemen laba oleh pihak manajemen itu biasa terjadi karena untuk memperkecil beban pajak. Kemudian, hal untuk meminimalkan beban pajak atau pembayaran pajak itu dinamakan tax planning atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak itu adalah salah satu kegunaan manajemen pajak untuk memperkirakan beban pajak yang harus dibayar, juga upaya yang untuk menghindarinya. Pada dasarnya, kenyataan memang beban pajak yang tinggi diakibatkan oleh pendapatan yang tinggi pula. Tak hanya perencanaan pajak, hal yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba adalah beban pajak tangguhan. Untuk menghasilkan laporan yang efektif bagi investor maupun kreditor, maka perusahaan harus membuat laporan keuangan dengan menaati ketentuan PSAK dan juga peraturan perpajakan yang berlaku. Tak hanya kedua faktor itu, lanjut ke asimetri informasi yang juga masuk ke dalam kategori faktor yang menyebabkan adanya manajemen laba, di mana keadaan yang menempati perbedaan perolehan informasi internal ataupun prospek suatu perusahaan, pihak manajer dan pemegang perusahaan, itulah yang disebut dengan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi yaitu dimanfaatkan untuk meninggikan laba perusahaan demi kepentingan mereka dalam tujuan mendapatkan bonus, di mana sebenarnya itu menyebabkan manajemen laba dan biasanya dilakukan oleh manajer selaku penyedia informasi keuangan perusahaan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh positif perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Kedua, untuk mengetahui pengaruh positif antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Lanjut ke rangka penelitian, di mana ada H1 di perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H2 ada beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H3 ada asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen. Lanjut ke metode penelitian. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif. Definisi operasionalnya yang pertama adalah perencanaan pajak atau PP, beban pajak tangguhan atau BPT, asimetri informasi atau AI, manajemen laba atau MLA. Kemudian populasinya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Teknik analisis data, yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Kemudian ada uji hipotesis yang meliputi analisis regresi linear berganda, uji statistik T, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi. Hasil dan pembahasan, yang pertama ada statistik deskriptif. Manajemen laba mempunyai nilai minimum sebesar min 0,13, nilai maksimum 0,18, rata-rata 0,01 dengan standar deviasi 0,06. Variabel perencanaan pajak mempunyai nilai minimum sebesar 0,029, nilai maksimum 0,89, nilai rata-rata 0,72 dengan standar deviasi 0,125. Lanjut ke beban pajak tangguhan dengan nilai minimum 0,00, nilai maksimum 0,08, rata-rata 0,002 dengan standar deviasi 0,00202. Selanjutnya ada asimetri informasi dengan nilai minimum 0,00 dengan nilai maksimum 25,714, nilai rata-rata 3,130 dengan standar deviasi 3,652. Lanjut ke uji normalitas.
Berdasarkan tabel uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih dari 0,05, di mana disimpulkan bahwa data-data penelitian ini berdistribusi secara normal. Uji heterokedastisitas berdasarkan gambar grafik scatter plot pada uji tersebut menunjukkan bahwa titik data menyebar secara acak dan menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini. Uji autokorelasi. Berdasarkan tabel uji autokorelasi di atas, Durbin-Watson diperoleh DL sama dengan 1,7045 dan DU sama dengan 1,7804. Kemudian nilai 4 dikurang DL sama dengan 2,2955. Jadi diketahui 1,7804 lebih kecil dari 1,849 lebih kecil dari 2,296. Jadi keputusannya DU lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada 4 dikurang DU, yang artinya tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. Uji multikolinearitas. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai VIF-nya pada variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan maupun asimetri informasi di bawah angka 10 dan nilai tolerance di atas 0,1, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. Untuk uji hipotesis analisis linear berganda dapat disusun persamaan sebagai berikut. MLA sama dengan min 0,01 dikurang 0,012 pp ditambah 6,586 bpt ditambah 0,003 AI plus E. Untuk uji statistik T, perencanaan pajak menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 yang artinya hipotesis 1 ditolak. Kemudian beban pajak tangguhan dan asimetri informasi menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 yang artinya hipotesis 2 dan 3 diterima. Untuk uji statistik F menunjukkan F hitung sebesar 3,581 dengan signifikansi sebesar 0,008. Nilai F tabel dengan pembilang 3 dan DF penyebut 157 dengan taraf alfa sama dengan 5% adalah sebesar 2,660. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dengan taraf signifikansi sebesar 0,008 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan asimetri informasi secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Untuk koefisien determinasi, menunjukkan bahwa nilai determinasi adjusted R square sebesar 5,5%, yang artinya variabel independen perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan asimetri informasi secara simultan menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Selebihnya 94,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Untuk kesimpulan, perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020, dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Demikian presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.